Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah merasakan nyeri di tumitnya ya hingga mengganggu aktivitas teman-teman? Nah, nyeri di tumit itu bisa di belakang tumit, ya bisa di bagian bawah tumit ataupun di tulang tumit itu sendiri. Ya, ada beberapa kasus ya nyeri di tumit itu bisa hilang sendiri. Nah, ada beberapa kasus lagi ya nyeri di tumit itu bisa bertahan lama. Ya, bahkan bertambah parah ya hingga teman-teman membutuhkan pertolongan ya untuk mengatasi nyeri tumit itu sendiri. Ya, nyeri di tumit itu memang kondisi umum yang bisa dialami oleh siapa saja. Jadi kita akan membahas penyebab nyeri tumit belakang. Tumit adalah bagian tubuh manusia yang berada di bawah yang memegang peranan penting saat kita berjalan, saat kita berdiri ya. Kalau seandainya tumit itu memang menahan beban tubuh kita, tapi kalau beban tubuh kita ataupun beban yang ditahan oleh tumit itu terlalu berat, ya ini lama-lama bisa mengganggu ya, bisa menimbulkan masalah muskuloskeletal ya, terutama masalah nyeri. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan nyeri di tumit teman-teman. Di antaranya yang pertama Achilles tendinitis. Achilles tendinitis ini ya ataupun radang tendon Achilles ya ini bisa dialami oleh orang yang suka berolahraga berat ataupun oleh seorang atlet. Nah, teman-teman ya kondisinya itu berupa nyeri ya, nyeri di bagian tumit. Kondisi ini terjadi ketika tendon Achilles mengalami cedera. Nah, teman-teman ya tendon Achilles ini yang menghubungkan otot betis ya ke bagian tumit. Nah, ini biasanya sering ya teman-teman lihat ya atlet-atlet ada yang mengalami peradangan tendon Achilles ataupun Achilles tendinitis ini. Selain nyeri ya keluhan yang bisa teman-teman alami itu bisa terjadinya pembekakan dan kekakuan ya pada bagian kaki bawah teman-teman. Yang kedua plantar fasciitis. Plantar fasciitis ini merupakan kondisi yang umum yang menjadi penyebab nyeri pada tumit teman-teman. Nah, ini merupakan peradangan ya pada bagian yang menghubungkan antara tumit dan juga kaki ataupun jari kaki. Kondisi ini terjadi ya ketika plantar fascia ya jaringan ikat yang membentang tadi ya dari bagian tumit ke bagian jari kaki ini bisa meregang ataupun merobek. Ya, kemudian itu menimbulkan peradangan ya akhirnya nyeri yang teman-teman rasakan. Umumnya orang yang mengalami hal ini orang yang sering melompat ya, ataupun orang yang sering berlari ya biasanya pada atlet. Kemudian orang yang obesitas ataupun kelebihan berat badan ini juga beresiko lebih besar untuk mengalami plantar fasciitis ini. Yaitu biasanya nyerinya dirasakan ketika dari duduk ingin berdiri ataupun saat bergerak. Yang ketiga bursitis. Bursitis ini adalah peradangan pada bursa. Jadi dia bantalan dan juga pelumas ya pada sendi. Bursa ini berfungsi untuk mengurangi gesekan ya antara tulang ya dan juga tendon saat teman-teman bergerak. Jadi kalau bursitis berarti bursanya meradang. Nah, teman-teman bisa mengalami bursitis ini ya pada siku, bahu ya, lengan, lutut, kemudian juga ibu jari, pokoknya pada bagian sendi yang sering melakukan gerakan berulang-ulang. Tentu bursitis ini juga bisa mengenai bagian tumit ya. Nah, apalagi kalau teman-teman suka pakai sepatu yang sempit, kemudian pakai sepatu hak tinggi, ya itu kan memberikan tekanan pada tumit teman-teman. Akhirnya ya itu bisa meradang. Yang keempat, deformitas Haglund. Deformitas Haglund ini benjolan ataupun pembesaran pada bagian belakang tulang tumit teman-teman. Benjolan ini terjadi ketika adanya iritasi, ya adanya peradangan yang berlangsung lama ataupun kronis. Biasanya dialami oleh orang yang sering menggunakan sepatu yang sempit, ya menggunakan sepatu hak tinggi, ya yang sering menggunakan sepatu hak tinggi, yaitu bisa mengalami deformitas Haglund. Kemudian orang yang sering ya tendon Achillesnya itu menegang ataupun kencang yaitu beresiko juga mengalami kondisi deformitas Haglund ini. Yang kelima, taji tumit. Plantar fasciitis yang kronis ya ini bisa menimbulkan pembentukan tulang
ya pada bagian tumit. Nah, itulah yang disebut dengan taji tumit. Memang pada orang yang mengalami taji tumit ya itu tidak semuanya mengalami nyeri pada tumitnya ya, tapi banyak juga ya orang yang memiliki taji tumit itu nyeri pada bagian tumitnya. Yang keenam, tarsal tunnel syndrome. Tarsal tunnel syndrome itu ketika saraf ya pada bagian pergelangan kaki itu terjepit ataupun tertekan. Kondisi ini terjadi ya ketika ada sesuatu yang menekan saraf di bagian dalam pergelangan kaki tadi. Ya bisa karena taji tulang, bisa karena tendonnya bengkak, ya ataupun karena kondisi medis lainnya. Pada orang yang mengalami tarsal tunnel syndrome, yaitu bisa mengalami nyeri, bisa mengalami kesemutan, ya mati rasa pada bagian pergelangan kaki dan sekitarnya, ya termasuk pada bagian tumit. Yang ketujuh, calcaneal apophysitis. Calcaneal apophysitis ini yaitu merupakan kondisi nyeri pada bagian tumit yang paling umum dialami oleh anak dan juga remaja ya, biasanya di usia 8-14 tahun. Ini terjadi ketika adanya peradangan pada lempeng pertumbuhan tumit. Peradangan tersebut ya umumnya timbul karena gerakan yang berulang-ulang, misalkan melompat-lompat ya, kemudian juga berlari-lari, tapi tidak semua orang yang melompat, yang berlari mengalami peradangan ini. Yang kedelapan, fraktur stres. Fraktur stres adalah patah tulang ya yang terjadi ketika terjadinya penekanan yang berulang-ulang. Misalkan orang tersebut sering melompat-lompat ya, kemudian sering berlari ya, itu bisa ya saja menyebabkan fraktur stres ataupun tulangnya itu jadi retak. Ya, jadi ketika tulang retak tersebut di bagian tumit ataupun sekitarnya ya tentu ya bisa mengalami nyeri. Fraktur stres ini bisa juga terjadi ketika adanya penekanan kecil ya, artinya ada penekanan yang sedikit saja ya, kemudian terjadinya retak ataupun patah. Nah, ini biasanya pada orang yang mengalami osteoporosis. Yang kesembilan, neuropati perifer. Neuropati perifer ya ketika terjadinya gangguan saraf ya, terutama saraf perifer ini mengalami kerusakan. Kondisi ini bisa menyebabkan ya nyeri, kemudian juga mati rasa, kemudian juga lemah ya pada bagian tangan ataupun pada bagian kaki. Kondisi ini bisa terjadi karena cedera traumatis, infeksi, gangguan metabolisme, ya paparan racun. Tapi yang paling sering ataupun yang paling umum itu karena penyakit diabetes mellitus. Nah teman-teman, itu tadi penyebab ya nyeri pada bagian belakang tumit yang bisa teman-teman alami. Jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.